Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bandung, Eman Sulaiman, terancam dilaporkan ke Komisi Yudisial oleh segelintir pihak, termasuk pengacara Rasman Arif Nasution, usai membebaskan Peggy Setiawan dari status tersangka kasus kematian Vina dan Eki. Menurut pihak yang kontra, terdapat sejumlah kejanggalan terkait keputusan Eman Sulaiman saat membebaskan Peggy Setiawan. Namun, ex-Kabareskrim Polri, Susno Duaji, justru menilai bahwa keputusan Eman Sulaiman sudah tegak lurus dan tidak memihak. Untuk mengetahui analisa dan sudut pandang ex-Kabareskrim Polri secara lengkap, maka inilah 5 analisis Susno Duaji terkait Hakim Eman Sulaiman yang terancam dilaporkan ke Komisi Yudisial, versi Cumi Top 5. Pengacara Rasman Arif Nasution dan Ormas Kongres Pemuda Indonesia berencana untuk melaporkan Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Lantaran, menurut pandangan mereka, terdapat kejanggalan terkait keputusan Eman Sulaiman saat membebaskan Peggy Setiawan dari status tersangkanya. Sedangkan menurut ex-Kabareskrim Polri Susno Duaji, putusan Hakim Tunggal Eman Sulaiman tidak dapat dibantah. Lantas, seperti apa ultimatum Rasman Arif Nasution serta Ormas Kongres Pemuda Indonesia terhadap Hakim Tunggal Eman Sulaiman? Dan seperti apa analisis ex-Kabareskrim Polri Susno Duaji? Karena di sini menurut saya ada keganjilan tentang keputusan hakim. Nah, maka itu saya sebagai Ketua Kongres Pemuda Indonesia DKI Jakarta, saya akan melaporkan hakim yang memutuskan tersebut ke KY. Kenapa saya melaporkan? Karena di situ saya menilai, saya mempelajari semuanya itu bertentangan dengan undang-undang. Kenapa? Karena ini menyisakan banyak pendapat hukum yang berbeda dalam catatan. Jadi kalau ibarat hakim saya ini dissenting opinion ini. Kenapa? Karena saya tidak setuju dengan putusan ini. Ini putusannya tidak mencerminkan keadilan yang sesungguhnya dari apa yang saya pahami. Dan kami banyak yang mendalami ini sekarang. Makanya kita akan lakukan upaya hukum ke Badan Pengawas Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan tidak tertutup kemungkinan untuk melakukan upaya hukum abuse of power pasal 421 tentang penyalahgunaan kewenangan, ancaman hukumnya 2 tahun 8 bulan, pidana itu kan. Itu. Saya pernah melaporkan itu bersama Bang Egy Sujana. Ya jelas kita nggak bisa membantah apa yang diputuskan hakim. Ini salah prosedur, semuanya salah gitu kan. Tidak cukup bukti, berarti dia tidak profesional gitu kan. Saya berkali-kali katakan, kenapa CCTV tidak dibuka, kenapa HP tidak dibuka. Itulah yang alat bukti yang bisa dijadikan alat bukti tidak terbantahkan, yaitu alat bukti saintifik gitu. Nah, tapi sampai hari ini nggak dibuka gitu. Kalau dibuka kan bisa kelihatan siapa yang terekam di situ. Alasan di pengadilan tahun 2017 ya kalau nggak salah, bahwa itu tidak bisa dibuka karena Cirebon nggak bisa. Lah kan ada Bandung. Kalau Bandung nggak bisa kan ada Jakarta. Jakarta nggak bisa ada luar negeri gitu. Kemudian HP juga nggak dibuka karena dari HP itu bisa bersuara. Siapa saja pelakunya, apa pembicaraan Vina, apa pembicaraan siapa Eki sebelum dia meninggal, itu bisa terungkap gitu. Tapi sayang itu nggak diungkap, berarti mereka tidak profesional di dalam menyidik ini. Semua dalil yang diajukan oleh Peggy melalui advokatnya diterima semua, tidak ada satupun yang ditolak. Artinya apa diterima semua? Salah tangkap diterima, yaitu error in persona, bahwa bukan Peggy itu. Karena bukan Peggy itu maka dia jelas salah tangkap. Berarti penangkapan tidak memenuhi alat bukti, penahanan juga tidak memenuhi alat bukti, penentuan tersangka tidak memenuhi alat bukti, kemudian penyitaan dan sebagainya tidak juga memenuhi bukti dan prosedur. Jadi prosedur dilanggar, alat bukti dilanggar, orangnya salah. Jadi semua yang didalilkan oleh penggugat dikabulkan semua. Polda Jabar kami akan mematuhi putusan sidang pra-peradilan yang telah diputuskan oleh Hakim Tunggal pra-peradilan untuk tersangka PS.
Menurut ex-Kabareskrim Polri, Susno Duaji, putusan Hakim Tunggal Eman Sulaiman yang memerintahkan Polda Jawa Barat untuk menghentikan penyidikan terhadap Peggy Setiawan lantaran penetapan status tersangka Peggy Setiawan tidak sah sudah sangat sesuai. Iya, hal tersebut lantaran Polda Jawa Barat dinyatakan melanggar prosedur yang sudah ditetapkan secara hukum. Lantas, seperti apa ex-Kabareskrim Polri Susno Duaji terkait pelanggaran prosedur yang dilakukan Polda Jawa Barat? Dan seperti apa pihak Polda Jawa Barat menanggapi hal tersebut? Ya kalau tidak profesional ya berarti dia salah langkah ya. Salah langkah yang melanggar profesi gitu. Ya inilah yang dikatakan melanggar kode etik itu ya ini. Kan sudah ada kode etik profesi gitu. Tanpa berandai-andai ya. Daripada dicopot lebih bagus mundur gitu, karena kesatuan dia sudah rusak-rusakan selama ini jadi bulan-bulanan, ya ngapain nunggu dicopot gitu. Ya udah mundur aja lebih bagus itu. Dari beberapa pertimbangan hakim itulah menjadi masukan kami. Yang pertama tentunya evaluasi bagaimana implementasi Perkap dan Perpol tentang manajemen penyidikan. Hakim berpendapat bahwa ada beberapa hal yang tidak dipenuhi. Oleh sebab itu, kami dari Kompolnas tentunya ada dua sisi. Di satu sisi, bagaimana evaluasi penanganannya. Di sisi lain, juga evaluasi tentang Perkap dan Perpol. Karena aturan itu tidak harga mati. Beberapa waktu lalu, pengacara Hotman Paris sempat menyatakan kemungkinan bahwa Peggy Setiawan dapat ditahan kembali oleh Polda Jabar jika Polda Jabar memperbaiki atau merevisi kesalahan yang sebelumnya dilakukan. Namun menurut ex-Kabareskrim Polri, Susno Duaji, Peggy Setiawan tidak dapat ditahan kembali oleh Polda Jabar, lantaran Peggy Setiawan sudah terbukti bukanlah daftar pencarian orang atau DPO yang dicari oleh kepolisian. Lantas, seperti apa sudut pandang Hotman Paris terkait kemungkinan Peggy Setiawan ditahan kembali oleh Polda Jabar? Ini bebas, bukan bebas pokok perkara. Ada kemungkinan ya, bebas hanya sebentar. Habis itu penyidik mulai lagi dengan mengikuti prosedur yang benar. Kemungkinan kedua, bisa-bisa pimpinan Polri mengatakan, ya udah kasus ini nggak usah dilanjutin, bisa jadi, ya. Jadi pengertian bebas Peggy itu harus dimaknai bebas pra-peradilan yang bisa dibuka lagi dalam hitungan hari oleh penyidik, bahkan bisa ditahan dengan menerapkan hukum acara yang benar, memeriksa sebagai saksi, memanggil sebagai tersangka, kemudian ditahan. Itu bisa terjadi dalam hitungan hari ke depan. Ya nggak bisa lagi karena udah dikunci dengan pertama kan error en persona. Orangnya bukan ini gitu. Nah, kalau orangnya bukan ini, kalau ada alat bukti yang lainnya untuk orang lain, sudah nggak bisa lagi dia. Jadi persoalan Peggy itu bukan hanya tidak cukup bukti, tetapi orangnya salah, bukan ini orangnya. Kalau kurang alat bukti, ya masih bisa dilengkapi alat bukti, bisa jadi tersangka lagi. Kalau misalnya salah prosedurnya bisa diperbaiki, sehingga bisa dijadikan tersangka lagi. Kalau ini bukan itu saja, tapi orangnya tuh bukan ini. Carilah orang yang lain gitu. Ya Peggy yang lain bisa, Peggy Perong, Peggy Terong, atau Peggy ke apalah gitu, yang bangsa gitu-gitulah. Tapi Peggy yang ini udah terkunci dia, bukan ini orangnya. Sudah selesai untuk dia. Ex-Kabareskrim Polri Susno Duaji mengungkapkan bahwa Polda Jawa Barat wajib mencari tersangka sebenarnya yang bertanggung jawab atas kematian Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016 silam. Ya, menurut Susno Duaji, Polda Jawa Barat sebelumnya sudah salah pelaku yang dicari, sehingga Polda Jawa Barat harus bertanggung jawab mencari pelaku yang sesuai dengan daftar pencarian orang atau DPO yang sudah ditetapkan. Lantas, seperti apa peringatan ex-Kabareskrim Polri Susno Duaji untuk Polda Jawa Barat? Dan seperti apa respon Polda Jawa Barat? Ya bukan masih ya.
Kalau masih itu artinya itu sifatnya fakultatif, boleh iya boleh enggak, tapi wajib hukumnya Polri untuk mencari siapa tersangka yang sebenarnya dan bagaimana duduk kasus ini yang sebenarnya dan berapa jumlah tersangkanya. Jadi selain artinya pelakunya itu siapa sih yang sebenarnya, ini yang harus diungkap. Kemudian berapa jumlah pelakunya juga harus diungkap, apakah 11 apa 9 apa 8. Karena ternyata yang disebut oleh siapa namanya Rudiana itu nggak benar gitu. Nah kalau nggak benar jangan-jangan semua yang dibilang Rudiana itu nggak benar semua. Termasuk yang jadi terpidana yang sekarang dikurung itu nggak benar semua gitu. Ini yang harus menjadi PR besar daripada penyidik Polri. Jadi tidak cukup diam saja, yang ada di dalam itu harus ditanya juga. Nah sebenarnya kalau ada daftar DPO, DPO-nya daftarnya dipegang, tinggal nyocokkan aja dengan DPO itu. Cocok nggak orang yang ditangkap ini dengan daftar, ciri-ciri yang ada di daftar. Ya kalau nggak cocok ya salah. Ya jelas salah tangkap. Tadi kan dijelaskan. Mengapa? Ya Peggy yang dicari kan Peggy Peron. Yang ini kan bukan Peggy Peron. Alamatnya juga salah. Dan lain-lainnya berbeda gitu kan. Jadi kalau lain orang yang dicari, lain orang yang ditangkap, ya salah kan namanya. Jadi terkait dengan teknis tentu akan berproses, ya. Kita harus bersabar tentunya, kita akan melakukan secepatnya. Meski putusan Hakim Tunggal Eman Sulaiman terkait kebebasan Peggy Setiawan menuai pro dan kontra, ex-Kabareskrim Polri Susno Duaji menilai jika Hakim Tunggal Eman Sulaiman sudah tegak lurus dalam mengeluarkan amar putusan terhadap Peggy Setiawan. Lantas, seperti apa pandangan ex-Kabareskrim Polri Susno Duaji yang mendukung Hakim Tunggal Eman Sulaiman? Ya saya sangat hormat ya sama hakim ini. Saya yakin hakim ini tegak lurus, dia tidak memihak kepada siapapun juga sebagaimana dikatakan sejak awal sidangnya. Dia katakan saya akan mengadili ini dengan baik, tidak akan memihak pada siapapun. Ternyata terbukti dia tidak memihak dan dia tidak terpengaruh tekanan apapun juga. Ya, dia hanya untuk kebenaran dan keadilan dan sudah dibuktikan. Mudah-mudahan banyak hakim yang seperti Eman Sulaiman ini. Kita bangga dengan hakim seperti ini. Ini suatu fenomena yang bagus untuk Republik Indonesia ya, bahwa yang dinamakan hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas dan ke samping itu ternyata terbantahkan sebagian untuk bahwa hukum tidak berlaku ke bawah, tidak berlaku ke atas. Terbantahkan di Pengadilan Negeri Bandung pada hari ini oleh hakim yang kita hormati, yang kita harus beri penghargaan, salut Hakim Eman Sulaiman. Ternyata seorang buruh, ya, seorang rakyat kecil yang miskin bisa memenangkan gugatan. Jadi jangan takut gitu untuk menuntut haknya. Ya bagus ini. Hakim ini jangan dianggap sebagai seorang malaikat atau dewa. Tidak. Banyak juga hakim bermasalah, Bapak.